Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1? Insya Allah anak-anak kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Ustadz tidak bosan-bosannya untuk tetap selalu mengingatkan anak-anak semuanya untuk tetap melaksanakan sholat wajib, yaitu sholat apa saja anak-anak? Sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Ya, terus anak-anak jangan lupa juga sholat duha, ya, sholat sunnah, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Dan anak-anak juga jangan lupa ya tetap mengaji ya, yaitu mengaji di rumah atau di musola atau di masjid, biar anak-anak cepat pintar. Dan jangan lupa menghafalkan surat-surat pendek sesuai yang sudah ditentukan oleh ustadz dan ustadzanya di SD Kreatif Muhammadiyah. Oke, baik anak-anak, kita sekarang menuju ke pelajaran, yaitu pelajaran kemuhammadiyahan. Ya, baik anak-anak, sebelum Ustadz mau menjelaskan pelajaran kemuhammadiyahan, Ustadz memohon kepada anak-anak semuanya untuk bisa membuka buku pelajaran kemuhammadiyahan halaman 10. Oke. Yang pertama, A. Identitas pelajar Muhammadiyah. Zahra, murid kelas 1 Sekolah Dasar Muhammadiyah. Jadi Zahra adalah kelas 1 Sekolah Dasar Muhammadiyah. Zahra selalu datang ke sekolah tepat waktu. Jadi Zahra kalau mau datang ke sekolah selalu tepat waktu. Jadi pelajaran sebelum jam 7 dia sudah nyampe duluan. Tidak pernah terlambat masuk sekolah. Jadi Zahra kalau mau masuk sekolah dia tidak pernah terlambat. Seragam sekolah selalu bersih dan rapi. Jadi seragamnya Zahra ini selalu bersih dan rapi, tidak kotor waktu masuk sekolah. Zahra murid yang selalu memperhatikan dan mendengarkan dengan baik guru mengajar di kelas. Jadi Zahra ini selalu memperhatikan gurunya ketika gurunya mengajarkan apa? Mengajarkan pelajaran di dalam kelas. Tidak pernah ramai dan saat pelajaran. Zahra ini tidak pernah ribut, tidak pernah ramai. Dia tetap selalu mendengarkan gurunya di dalam kelas. Zahra disayangi oleh guru dan teman-temannya. Zahra disayangin atau disukai oleh guru-gurunya dan muridnya dan teman-temannya di sekolah. Kenapa? Karena dia ramai, dia rajin. Paham itu mana anak ya? Selanjutnya, Zahra anak yang pandai dan baik hati. Zahra itu anak yang pandai, anak yang pintar dan baik hati. Kepada siapa? Kepada gurunya dan kepada temannya. Suka membantu temannya. Zahra suka membantu temannya. Zahra anak yang patuh, perintah orang tua dan guru. Zahra orangnya patuh, taat atas perintah orang tuanya dan gurunya. Dia tidak pernah membantah. Itu anak-anak ya, paham ya? Oke, selanjutnya yang B. Sikap dan perilaku pelajar Muhammadiyah, ya. Sebagai siswa atau pelajar Muhammadiyah yang baik kita harus menerapkan sikap dan perilaku yang baik di sekolah. Ya. 1. Disiplin waktu. A. Datang tepat waktu. Jadi datang ke sekolah harus tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Sebelum masuk sekolah, sebelum jam 7 dia sudah ada di sekolah, sudah ada di sekolah. Selalu rajin masuk sekolah, masuk sekolah. Oke, selanjutnya yang C. Jika sakit atau ada keperluan penting selalu memberi kabar.
Jikalau dia ada kepentingan di rumah, ya, kalau ada kepentingan di rumah, dia harus mengabari siapa? Mengabari gurunya di sekolah. Paham itu anak-anak ya? Paham ya? Atau orang tuanya yang memberi kabar bahwasanya ada kepentingan di rumah. 2. Mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, anak-anak siswa kelas 1 ini mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak ramai di kelas, duduk dengan tenang. Di dalam kelas tidak ramai, tidak ribut, tapi memperhatikan, tapi mendengarkan dengan sebaik mungkin, dengan tenang. B. Mendengarkan bu guru saat menerangkan. Mendengarkan bu guru di dalam kelas lagi apa? Lagi menerangkan atau lagi menjelaskan pelajaran, ya. Bertanya dan mengerjakan tugas dengan baik. Bertanya dan mengerjakan tugas dengan baik, dengan sebaik mungkin. Itu mana anak ya, biar tidak salah. Menghormati guru. Ya, yang ketiga yaitu menghormati guru. Mengucapkan salam dan bersalaman bila bertemu. Ketika ketemu dengan guru, siswa kelas 1 diusahakan untuk mengucapkan salam dan apa? Dan bersalaman kepada gurunya. Oke, anak-anak ya. Selanjutnya, berkata dengan sopan, berbicara dengan baik, tutur katanya yang baik, yang sopan. Mendengarkan nasihat, juga mendengarkan nasihatnya guru, mendengarkan dengan sebaik mungkin. Bertegur, sapa dan berkata yang baik. Bertegur dan menyapa dan berbicara kata yang baik, ya. Kalau mau berbicara kepada temannya dengan kata-kata yang baik, ya. Oke, paham anak-anak ya? Kalau mau berbicara kepada temannya harus baik. Yang keempat, menyayangi teman, saling tolong menolong. Kalau kamu sayang sama temannya, jadi kamu harus saling tolong menolong. Jikalau temannya itu membutuhkan tenaganya siapa? Tenaganya kamu. Jadi kamu harus tolong menolong terhadap siapa? Temannya. Tidak mengejek atau mengolok temannya. Tidak mengejek kepada siapa? Kepada temannya. Tidak mengolok-ngolok. Itu anak-anak ya. Insya Allah anak-anak kelas 1 tidak pernah mengejek temannya atau mengolok-ngolok. Yang kelima, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Anak kelas 1 kalau membuang sampah harus pada tempatnya, tidak boleh sembarangan. Menjalankan piket kelas. Di kelas biasanya ada jadwal piket per kelompok. Jadi harus membersihkan kelas, tidak setiap hari tetapi harus bergantian. Paham itu anak-anak ya? Tidak mengotori kelas. Kalau kelasnya bersih, jangan dikotori, jangan buang kotoran di dalam kelas, biar kelasnya tetap bersih. Oke, selanjutnya, sebagai siswa atau pelajar Muhammadiyah yang baik, kita harus menerapkan sikap dan perilaku yang baik di rumah. Oke, kamu pelajar Muhammadiyah harus menerapkan sikap atau perilaku yang baik di mana? Di rumah. Di rumah kamu harus perilaku yang baik. Yang pertama, 1, rajin belajar. Di rumah harus rajin belajar, menyiapkan pelajaran sekolah. Pelajaran sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, pelajarannya harus disiapkan, ditaruh dalam tas. Mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Mengerjakan tugas, kalau ada tugas dari sekolah harus dikerjakan di mana? Kerjakan di rumah. Menanyakan kepada orang tua. Jikalau kamu nggak paham, kamu harus berusaha untuk menanyakan orang tuanya. Paham anak-anak ya? Kalau ada kesulitan. 2, rajin beribadah. Harus rajin beribadah. Sholat 5 waktu. Sholat apa saja tadi anak-anak? Sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, dan sholat maghrib. C, mengaji setiap hari. Jadi setiap hari anak-anak usahakan
harus ngaji biar cepat pintar, biar cepat membaca Al-Qur'an dan menghafal surat-surat pendek. Ketiga, berbakti kepada orang tua. Nah, A. Berkata dengan suara lemah lembut. Nah, berbicara dengan perkataan-perkataan yang baik atau lemah lembut, tidak boleh kasar. Paham itu mana anak ya? Tidak boleh kasar kepada siapa? Kepada orang tua, ayah dan ibu. Melaksanakan perintah orang tua. Nah, harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kalau disuruh belajar ya belajar, kalau disuruh sholat ya suruh sholat, kalau disuruh membersihkan rumah ya harus membersihkan rumah. C. Tidak membantah dan membentak orang tua, tidak melawan orang tuanya tidak dilawan, tidak boleh dibentak orang tuanya. Paham anak-anak ya? Orang tuanya harus disayangi, dihormati. D. Membantu pekerjaan orang tua. Nah, kalau orang tuanya pekerjaannya berat, anak kelas 1 ya harus membantu. Contohnya apa? Menyapu rumah, membersihkan tempat tidur, merapikan kursi, merapikan meja. Ya, itu namanya membantu pekerjaan orang tua. Di mana? Di rumah. Mendoakan orang tua. Anak-anak kalau habis sholat jangan lupa mendoakan orang tuanya. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya, habis sholat jangan lupa mendoakan kedua orang tuanya. 4. Menghormati tetangga. Saling menghormati. Saling menghormati. Orang tetangganya harus dihormati. Orang tetangganya jangan dimusuhi, tidak boleh. Paham itu mana anak? Bertegur, sapa dengan baik. Bertegur ya, atau menyapa dengan baik, atau berbicara dengan baik, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Paham itu ya anak-anak ya? Kalau terhadap tetangga, membantu bila dibutuhkan. Kalau tetangganya lagi membutuhkan tenaganya, kamu berusaha untuk membantunya. Suatu saat kalau kamu ada kerepotan, ya tetangganya kamu juga membantu kamu juga. Paham itu anak-anak ya? Selanjutnya yang C, sekolah kebanggaanku. Orang tua Hanif menyekolahkannya di sekolah Muhammadiyah. Jadi orang tuanya Hanif ini menyekolahkan di mana? Di sekolah Muhammadiyah. Supaya Hanif menjadi apa? Menjadi anak yang pandai atau pintar, santun dan berakhlak karimah, perilaku yang baik. Kepada siapa? Kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada temannya, kepada tetangganya. Biar apa? Biar perilakunya baik. Hanif merasa bangga dan senang belajar di sekolah Muhammadiyah. Hanif itu benar-benar senang, suka kalau belajar di sekolah Muhammadiyah. Ayo, anak kelas 1 senang apa enggak? Kalau sekolah di sekolahnya Muhammadiyah atau di SD Kreatif Muhammadiyah senang apa enggak? Ayo, insya Allah anak-anak kelas 1 senang kalau sekolah di SD Kreatif Muhammadiyah. 1. Sekolah bersih dan nyaman. Nah, sekolah di Muhammadiyah itu bersih dan nyaman. Senang anak-anak kalau sekolah di sana. Yang kedua, guruku sabar dan ramah. Gurunya orangnya sabar, ramah. Itu mana anak ya? Gurunya tidak pernah marah. Oke, kalau anak-anaknya baik. Ya, ramah, tidak ramai, selalu mendengarkan ustaz atau ustadanya. Insya Allah gurunya pasti akan selalu sabar. Innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, guru belajar ilmu agama dan ilmu umum. Jadi anak-anak kalau di sekolah Muhammadiyah itu belajar ilmu agama. Contohnya apa? Bahasa Arab, kemuhadiyahan, al-Islam, sholat duha, ngaji, sholat duhur. Nah, itu pelajaran agama. Kalau sholat umum apa? Matematika,
bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan yang lain. Nah, itu anak-anak ya. Teman-temanku banyak dan baik hati. Teman-temannya Hanif banyak yang baik hati. Di mana? Di sekolah Muhammadiyah. Karena di sekolah Muhammadiyah itu diajarkan untuk menjadi anak-anak yang baik. Oke, baik anak-anak ya. Anak-anak kelas 1, Ustadz Sudirman memberi kalian tugas ya, untuk mengerjakan halaman 15 ya, halaman 15 ya. Nanti kalau sudah dikerjakan halaman 15, langsung bisa difoto, langsung dikirim ke HP-nya Ustadz ya, atau lewat WA. Paham anak-anak ya? Oke, Ustadz berpesan kepada anak-anak semuanya untuk tetap selalu menjaga kesehatannya selama di dalam virus corona ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita atau menjaga kita dari virus corona. Oke, baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.